Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat banget nih Pandu nih. Yang lainnya mana nih suaranya nih? Ezer lewat kolom chat. Oke, terima kasih ya sudah merespon. Baik, nah kita bertemu lagi ya. Seperti biasa, Bahasa Indonesia di hari Senin, sesi 2. Nah, kemarin Bu Dinda mau nanya, adakah yang sudah mengecek LMS-nya? Ada nggak yang sudah buka LMS tentang TKA Bahasa Indonesia? Pandu sudah Pandu. Sudah, Bu. Oke, thank you. Aiman, Ezer, dan Nathaniel sudah membuka LMS belum untuk bahasa Indonesianya? Sudah, oke Aiman, terima kasih. Yang lainnya bagaimana? Ezer sudah, oke, thank you Ezer. Ada Hanif dan Kenji, kemarin sudah dibuka belum LMS-nya nih? Hadir Bu, oke, terima kasih Hanif. Hanif sudah membuka LMS nggak untuk TKA Indo ini? Sudah belum? Sudah, oke. Terima kasih ya teman-teman untuk responnya. Baik, kalau sudah, berarti teman-teman sudah tahu ya, di minggu ini kita akan belajar apa coba? Ada yang bisa menjawab nggak? Ada apa aja? Ayo, yang sudah membuka, yang merasa sudah membuka, gimana? Kosakata dan Nah, makna, Bu. gimana, Pandu? Kosakata dan makna. Kosakata dan makna. Oke, sip. Terima kasih Pandu, mantap banget nih. Oke, tadi sudah Pandu jawab bahwasanya di minggu ini kita akan belajar tentang kosakata dan makna. Nah, dengan Budinda di hari Senin ini kita akan belajar tentang sebuah makna. Oke, berbicara tentang makna. Makna itu apa sih teman-teman? Kalau ada yang mau menjelaskan makna itu apa sih? Sederhananya apa makna itu? Setiap perkataan, setiap penulisan itu kan pasti ada makna ya. Nah, makna sendiri itu apa sih? Ada yang tahu? Arti dari suatu kata. Oke, thank you, Pandu. Baik. Makna itu adalah arti. Nah, jadi setiap apa yang kalian ucapkan, setiap apa yang kalian tuliskan, itu pasti ada maknanya sendiri. Oke, kata Hanif, makna itu seperti penjelas. Benar. Jadi makna itu menjelaskan sebuah tulisan, sebuah ucapan, begitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita merujuk kepada materi, nah, Bu Dinda harap sih kalian sudah melihat pretest ya, atau melihat tes yang sebelum materi, sudah belum ya? Atau ada yang sudah mengerjakan? Boleh konfirmasi di sini, di chat boleh juga. Oke, sudah mengerjakan. Oke, Pandu gimana? Ada kesulitan nggak ketika mengerjakan Pandu? Hanif sudah, terima kasih. Aiman sudah. Wih, dapat 70%. Sip, bagus. Oke, sebelum kita menuju ke materi, berarti Bu Dinda akan membahas sedikit tentang pretest yang berhubungan dengan makna ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Mau Bu Dinda mohon izin share screen ya, teman-teman. Oke, sudah terlihat? Di bagian makna, ya kita lihat di nomor satu bukan. Jadi nanti teman-teman di hari Senin dan Rabu, Senin kan kita membahas tentang makna ya. Nah di hari Rabu kita akan membahas tentang kata serapan dan teknis. Nah untuk nomor satu ini masuknya adalah ke kata teknis. Jadi kita belum membahas ini ya. Kita membahas yang makna terlebih dahulu. Oke, nomor 4 juga. Oh, nomor 3. Nih, nomor 3. Kita lihat, perhatikan kutipan berikut. Para pekerja konstruksi di proyek itu harus membanting tulang setiap hari demi menyelesaikan bangunan tepat waktu. Nah, ini soalnya adalah makna dari membanting tulang itu apa? A, B, C, D, E, membanting tulang. Kalian kan sering ya mendengar istilah banting tulang. Apa itu banting tulang? Ada yang mau jawab enggak? Ini gampang banget. Banting tulang adalah
Oke, dari Pandu bekerja keras, Marvel juga bekerja keras, Aiman juga, B juga. Oke, sip. Thank you teman-teman atas responnya. Nah, benar banget nih. Jadi istilah atau makna dari membanting tulang adalah bekerja keras. Jadi kalau kita sering melihat ya bahwa seorang ayah membanting tulang demi mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, membanting tulang bukan berarti tulangnya yang dibanting ya, tapi dia itu bekerja keras untuk bisa menafkahi keluarganya. Oke, good job. Nomor 3 sudah, kemudian nomor 4 bukan ya, nanti dengan Bu Rina. Nomor 5 juga bukan. Oke, nomor 6. Kalimat ia adalah bunga desa yang diperebutkan banyak pemuda. Menggunakan kata bunga desa bermakna apa? A, B, C, D, E, guys. Ya, oke, di kolom chat ada lagi. B, menurut Pandu B, yaitu makna konotatif gadis cantik idaman di desa. Oke, thank you Pandu. Ada lagi nggak yang mau mengutarakan pendapatnya atau jawabannya? Ya, yang lain ada? Baik. Kita di situ ada kata konotatif dan denotatif. Teman-teman tahu nggak bedanya apa sih denotatif dan konotatif ini? Sebelum kita ini ya, masuk ke materi. Ada yang tahu nggak? Jadi, teman-teman, di situ kan ada denotatif yang bermaksud tumbuhan yang berbunga di desa. Kalau yang B, konotatif yang bermaksud gadis cantik idaman di desa. Nah, dua ini adalah konteks yang berbeda ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita mendengar kata denotatif, maka yang muncul adalah makna yang sebenarnya. Jadi benar-benar makna. Kayak contohnya nih, meja hijau. Nah, meja hijau kalau di makna denotatif, dia berarti meja yang berwarna hijau. Nah, konotatif ini teman-teman, itu merupakan makna kiasan atau perumpamaan. Nah, jadi kalau meja hijau, itu kan terkenalnya makna kiasannya adalah pengadilan. Contoh lagi, ketika kita menyebut kata rumah, nah kalau denotatif ya atau denotasi itu sama aja. Rumah itu artinya adalah sebuah bangunan, benar ya? Rumah adalah sebuah bangunan karena dia tampak sesuai dengan apa yang kita lihat bahwa rumah itu bangunan. Tapi ketika dia memiliki makna konotatif atau konotasi, maka artinya dapat berupa kehangatan, dapat berubah kebersamaan. Jadi bedanya adalah kalau denotatif sebenarnya, kalau konotatif adalah makna kiasan. Seperti itu ya secara gambaran umumnya. Nah, kalau kita lihat di nomor 6, kita lihat konteksnya ya teman-teman ya. Ia adalah bunga desa yang diperebutkan banyak pemuda. Nah, di sini diperebutkan banyak pemuda berarti yang lebih tepat adalah makna konotatif, gadis cantik idaman di desa sehingga dia banyak diperebutkan oleh pemuda di desa itu. Jadi nomor 6 adalah yang B. Oke, thank you Pandu. Nomor 7. Jangan suka panas hati hanya karena masalah kecil. Nah, panas hati ini apa? Apakah hatinya yang panas? Apakah hatinya yang mendidih? Atau makna kiasan kira-kira? Ataukah suhu tubuh, teman-teman? Oke, ada yang menjawab nih. Oke, Pandu, B lagi. Oke, sip. Thank you, Pandu. Siap ya? Nah, jadi makna panas hati ini bukan berarti suhu badan yang meningkat atau hatinya yang panas atau hatinya yang terbakar ya kan? Jadi dia itu memiliki makna kiasan, makna perumpamaan yang mana eh, dia ini mudah tersinggung atau marah. Jadi hatinya ini gampang panas. Nah, meskipun hanya karena masalah kecil. Jadi nomor 7 yang benar adalah yang B, bebek. Oke, sip, good job. Nomor 8. Kalimat manakah yang menggunakan kata hitam secara eksklusif dengan makna denotatif? Nah, tadi ya, Bu Dina sudah sampaikan secara gambaran umum bahwa denotatif adalah makna sebenarnya. Jadi silakan kalian lihat di situ, manakah kata hitam yang memiliki makna denotatif atau sebenarnya. Yang mana, teman-teman? Kita lihat yang A. Dia dituduh terlibat dalam praktik hitam yang merugikan perusahaan. Ada kata hitam di sini. Apakah praktik hitam itu praktiknya yang berwarna hitam?
Tidak ya. Nah, praktik hitam itu maksudnya itu praktik yang tidak baik, yang berkonotasi negatif atau memiliki makna negatif. Jadi, dia termasuk makna konotatif. Lalu yang B, rambutnya yang hitam pekat terurai hingga ke punggungnya. Nah, hitam pekat ini apakah dia itu kiasan atau memang dia menjelaskan bahwasanya rambutnya ini berwarna hitam pekat? Dia di situ apa teman-teman? Menjelaskan kan? Nah, jadi yang tepat adalah yang B. Kita lihat yang C. Pria itu dikenal sebagai oknum yang memiliki hati hitam. Nah, hati hitam ini bukan berarti hatinya berwarna hitam ya, melainkan bermakna kiasan atau konotatif yang bermaksud menjelaskan bahwa pria itu dikenal sebagai oknum yang memiliki hati yang jahat atau yang buruk atau yang busuk. Kenapa dibilang hati hitam? Karena kalau busuk itu kan pasti menghitam ya. Kalau kita lihat buah yang awalnya segar, kalau busuk dia menjadi apa? Hitam. Nah, maka hati hitam ini berkonotasi atau berkonotatif jahat begitu. Lalu yang D, masa lalunya yang hitam terus menghantuinya. Nah, sama seperti yang C, kata hitam itu bermaksud kelam atau penuh dengan kesalahan begitu. Jadi yang D ini bukan, dan yang E, dokumen hitam itu akhirnya berhasil diamankan oleh pihak berwajib. Nah, tadi ya sama, bukan berarti dokumentasinya yang berwarna hitam, melainkan dokumen yang ilegal atau dokumen rahasia. Jadi benar-benar dia ini konotasi yang mencerminkan bahwa dokumen itu bersifat rahasia atau ilegal. Begitu. Jadi yang memiliki denotatif atau makna sebenarnya adalah yang B. Oke. Nomor 9. Kata yang memiliki makna konotatif pada kalimat di atas adalah, kita lihat kalimatnya ya teman-teman. Yang A, pemerintah. Enggak ya, karena pemerintah adalah makna denotatif. Lalu kita lihat yang B, mengucurkan. Mengucurkan berarti apa? Kira-kira. Mengucurkan itu apakah memberi air? Kita lihat di konteks kalimat ya. Pemerintah berencana mengucurkan dana segar untuk menyelamatkan perusahaan plat merah itu. Nah, di konteks itu, di kalimat itu, apakah mengucurkan ini berarti dia memberikan air? Apakah dia itu menuangkan sebuah cairan? Kira-kira gimana nih? Mengucurkan di konteks ini dia berarti apa? Nah, kalau mengucurkan di konteks kalimat yang ada ya teman-teman, dia itu berarti menuangkan, bukan berarti menuangkan cairan, melainkan memberikan. Nah, memberikan dalam jumlah besar dan lancar. Mengucurkan. Kalau kita lihat air, ya, kucuran air itu kan dia kan lancar kan. Nah, itu sama dengan makna di nomor 9 ini. Jadi, makna konotasi itu terlihat di pilihan yang B, mengucurkan. Nah, kita lihat yang C, dana. Dana ini salah ya, karena dana ini sudah bermaksud uang. Nah, bermaksud uang, maka dia adalah makna denotatif, dana segar. Nah, kalau segar ini berarti dia maknanya denotatif juga. Denotatif. Nah, yang berarti apa? Di denotatif ini, segar itu berarti yang baru kan, atau yang fresh seperti itu. Nah, kecuali kalau dana dan segar ini dijadikan satu, dana segar itu baru dia makna konotatif, bukan dana sendiri dan segar sendiri. Kalau dia dana segar, maka dia mengacunya di makna konotatif, yang berarti itu dana yang siap untuk digunakan begitu. Nah, lalu yang perusahaan itu juga makna denotatif ya teman-teman. Jadi perusahaan ini tidak mengandung kiasan apapun begitu. Terus yang nomor jadi yang nomor 9 tadi adalah yang B. Oke. Kita lihat nomor 10 kan. Oke, ini juga kan sih. Sebentar. Imbuhan nanti juga dengan Bu Navita ya. Oke, jadi untuk yang makna hanya itu saja. Nanti untuk yang kata serapan dan kata teknis kita bahas
ketika nanti hari Rabu ya. Nah, jadi teman-teman yang belum mengerjakan pretest, boleh banget segera dikerjakan untuk melatih kemampuan kalian awal terkait materi yang akan kita pelajari bersama gitu ya. Oke, kita next masuk ke materi. Setelah kita mencoba untuk mengenali secara umum dulu karena belum pernah. Nah, oke. Kita merujuk pada materi dari denotatif dan konotatif dalam konteks luas. Nah, sebentar, Bu Dinda ini dulu. Oke, tadi Bu Dinda sudah sedikit nge-spill nih, denotatif itu apa, konotatif itu apa gitu kan. Nah, yang masih ingat denotatif itu apa tadi? Ayo, ada yang masih ingat nggak denotatif tadi itu apa sih? Ada makna sebenarnya dan kiasan. Kalau denotatif itu sebenarnya atau kiasan, teman-teman? Oke, ada yang merespon lewat chat. Thank you. Kata sebenarnya. Oke, thank you Pandu. Yuk, yang lain bisa loh kita sambil sharing ya, kita sambil belajar. Boleh banget kalau emang ada pendapat lain atau mau dikonfirmasi juga boleh ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, jadi secara umum denotatif adalah makna yang sebenarnya dan konotatif kebalikannya yaitu makna kiasan. Nah, dua ini adalah makna yang ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya tidak hanya dua ini, banyak ya teman-teman. Tapi yang sering muncul adalah denotatif dan konotatif. Kita lihat di sini apa yang akan kita pelajari bersama. Oke, nah di sini. Jadi, di kerangka pembelajaran kita akan mempelajari apa itu denotatif dan konotatif. Kita juga akan mempelajari fungsi dan ciri-cirinya, kemudian persamaan dan perbedaannya. Yang terakhir tentunya adalah contoh dari makna itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Teman-teman tahu nggak bahwa setiap kata itu dapat memiliki banyak makna. Nah, di mana makna sendiri ini suatu kebahasaan yang harus dianalisis dalam unsur-unsur penting dalam situasi saat penuturnya berujar. Nah, kenapa sih kok harus dianalisis atau dipahami betul-betul tentang makna ini? Ada yang mau mencoba menjawab enggak? Kenapa? Kenapa kok makna itu penting sih, Bu? Kenapa kok makna itu harus kita pelajari? Ada yang mau mencoba menjawab nggak? Oke, kita coba sharing ya teman-teman. Bahwasannya, kenapa kok sebuah makna itu penting? Teman-teman, ketika kita berbicara, atau ketika kita menulis, atau ketika kita membuat sebuah karya, yang kita harapkan dari dari pembaca, dari lawan bicara kita, apa yang kita harapkan? Pasti kita kan berharap lawan bicara itu tadi bisa paham apa yang kita sampaikan. Kemudian pembaca tadi juga bisa paham yang kita sampaikan. Terlebih misal kalian membaca puisi, membuat puisi. Nah, puisi itu kan banyak sekali makna-makna yang tersirat ya. Nah, banyak kata-kata yang menggunakan bahasa yang puitis. Maka apa ya istilahnya diharapkan itu pembaca atau penikmat karya sastra itu juga dapat mengerti apa yang dimaksud dalam karya tersebut. Nah, maka kenapa makna ini sangat penting untuk dianalisis agar tidak terjadi salah paham atau tidak terjadi salah makna sehingga penyampaian itu dapat eh, diterima dengan baik begitu. Nah, kemudian di sini kita coba cari tahu makna denotatif itu apa, konotatif itu apa. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan di awal ya, bahwa denotatif itu merupakan makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Kita garis bawahi yang bersifat objektif ya, teman-teman. Nah, maksudnya bersifat objektif itu apa sih, Bu? Nah, objektif itu berarti sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita dengar, ya. Jadi objektif itu benar-benar yang nyata, teman-teman. Jadi kalau misal kita lihat
eh, taman ya. Kita lihat ada sebuah taman misalnya. Kalau kita lihat taman, itu identik dengan apa sih kan? Ada bunga, ya kan? Kemudian ada anak kecil bermain misalnya. Nah, itu yang kita lihat. Tapi kita tidak tahu di dalamnya itu seperti apa, rasanya itu seperti apa. Nah, kalau denotatif itu melihat secara nyata, secara apa yang memang dilihat, tidak tidak apa ya namanya, tidak yang apa namanya memuat kiasan, tidak memuat perumpamaan, itu denotatif. Kemudian, maka denotatif ini sifatnya adalah pasti, teman-teman, ya, pasti dan fakta karena memang dilihat kan. Nah, fungsinya adalah sebagai dasar komunikasi yang memastikan pesan diterima secara tepat dan konsisten oleh siapapun tanpa ambiguitas. Nah, kita kasih garis bawah di ambiguitas ini. Biasanya ambigu itu kan adalah makna ganda atau kesalahpahaman makna, ya kan? Karena ada makna yang bisa kita pikirkan selain makna itu. Nah, seperti tadi contoh ya, Bu Dinda kasih contoh meja hijau. Nah, ketika orang mendengar meja hijau, ada yang berpikiran bahwa meja hijau itu meja yang berwarna hijau, tapi ada juga yang meja hijau itu adalah pengadilan, begitu. Contoh lagi, ada adu domba. Nah, kita sering ya mendengar istilah adu domba. Adu domba dalam pikiran orang itu domba yang diadu. Tapi juga dapat di pikiran orang lain adu domba adalah saling membuat dua orang bersitegang. Nah, bersitegang atau membuat dua orang itu saling apa ya akhirnya tidak akur mengadu domba seperti itu. Jadi bukan berarti domba yang diadu. Nah, kalau denotatif itu tidak boleh menggunakan kata seperti itu ya. Nah, maka denotatif ini biasanya itu dituliskan di dalam karya tulis ilmiah atau artikel atau laporan itu harus menggunakan denotatif, tidak boleh menggunakan konotatif atau kiasan. Fungsinya untuk apa? Untuk dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca, begitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika kalian setelah laporan, usahakan jangan menggunakan kata yang bermakna ganda, misalnya menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman makna. Jadi ya wis harus benar-benar menggunakan bahasa Indonesia yang baku begitu. Kemudian ada konotatif. Nah, ini adalah kebalikan dari denotatif. Kalau konotatif adalah makna kiasan, yang mana makna ini didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara atau pada penulis dan pendengar oleh pembaca. Jadi, di dalam konteks luas ini, makna konotatif itu memberikan dimensi tambahan pada bahasa, memungkinkan ekspresi nilai, sikap, atau emosi yang lebih kaya. Nah, biasanya karena konotatif adalah kiasan atau perumpamaan, maka sering kita jumpai konotatif ini ada di novel, ada di puisi, dan cerita pendek, dan lain sebagainya. Jadi, kalau konotatif ini dia merujuknya ke karya sastra, teman-teman. Karena kalau misalnya kita bayangkan deh, kalau sebuah puisi atau karya sastra apapun ya, lagu juga bisa. Nah, kalau kita bayangkan ketika lagu menggunakan bahasa yang baku, tidak akan indah. Betul? Jadi ketika misalnya mentari datang esok hari. Nah, itu kan konotatif ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Nah, coba kalau kita menggunakan bahasa baku, itu tidak akan indah. Jadi karena karya sastra ini adalah memunculkan estetika atau keindahan, maka biasanya menggunakan kata atau makna konotatif atau makna kiasan untuk memperindah karya sastranya tersebut. Jadi kalau di karya tulis tidak mungkin ada konotatif. Begitu ya. Next, kita lanjut di fungsi dan ciri-ciri. Di denotatif terlebih dahulu ya. Nah, karena dia makna yang sebenarnya, sebentar, oke. Karena denotatif adalah makna sebenarnya, maka tentu ciri-cirinya adalah makna lugas ya dan objektif. Tadi kita sudah bahas. Jadi harus benar-benar sesuai dengan definisi kata dalam kamus. Jadi kalau di kamus itu kalau ada berarti dia denotatif. Tidak ambigu, tadi kita juga sudah bahas. Terus juga tidak mengandung kiasan, sudah pasti ya. Kemudian bersifat faktual. Nah, bersifat faktual atau fakta. Jadi benar-benar
kita lihat benar-benar ada seperti itu. Kemudian penggunaan kata konkret. Apa sih penggunaan kata konkret? Jadi kalau denotatif ini cenderung menggunakan kata-kata yang memiliki arti spesifik dan dapat diamati secara langsung. Konkret itu kan artinya nyata ya teman-teman. Jadi harus benar-benar ada. Nah, terus kemudian biasanya denotatif ini kalimatnya sederhana. Sederhananya bagaimana? Tidak bertele-tele. Jadi menggunakan struktur itu yang mudah dipahami. Jadi biasanya bersifat singkat, padat, dan jelas begitu. Nah, fungsinya tentu untuk eh, pembaca itu bisa memahami tanpa ada keraguan. Jadi benar-benar harus jelas. Ya, karena denotatif ini kan makna yang sebenarnya lugas dan tidak ambigu. Karena diperoleh dari tangkapan panca indera kita. Nah, itu tadi poinnya. Maka karena hal itulah kalimat denotatif itu sangat diperlukan untuk meminimalisir penafsiran yang subjektif. Kalau kalian berbicara dengan teman kalian ya, kalian ngobrol nih, kemudian kalian sering menggunakan kata kiasan. Apakah apa yang kalian maksud dengan apa yang akan dipahami oleh pendengar atau lawan bicara kalian itu akan beda, teman-teman. Maka kenapa denotatif ini berfungsi untuk agar pembaca atau lawan bicara kita itu lebih paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, berbeda dengan konotatif. Kita lihat di sini konotatif. Nah, konotatif itu tentunya ya fungsinya adalah untuk memperkaya bahasa. Jadi di dalam sebuah percakapan atau dalam karya sastra itu memberikan kekayaan dalam karya sastra dan puisi. Jadi biasanya semakin menggunakan konotatif, semakin menggunakan kiasan yang apa ya, yang indah itu juga akan memperindah karya sastranya. Sehingga penggunaan kata-kata yang memiliki makna konotatif itu komunikasi dapat menjadi lebih dalam ya, dan nuansa yang disampaikan pun akan terasa lebih kaya. Begitu. Nah, kemudian kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama subjektivitas, bersifat subjektif. Kenapa? Karena dia cenderung dipengaruhi oleh pengalaman, pandangan, atau perasaan individu terhadap suatu kata. Semisal kita bilang tadi ya, rumah. Ketika kita bilang rumah, mungkin sebagian orang berpikirnya adalah rumah adalah tempat tinggal, begitu kan? Tapi sebagian orang mungkin yang memiliki entah itu perasaan yang dalam atau entah itu sempat ada konflik di keluarga, sering sekali menyatakan bahwa saya nggak punya rumah untuk pulang. Nah, iya kan? Kalian pasti pernah mendengar itu. Saya tidak punya rumah untuk saya cerita. Saya tidak punya rumah untuk kembali. Nah, makna rumah di sini itu bukan berarti bangunan, teman-teman. Ya, ketika hal itu dipahami oleh perasaan, oleh pengalaman, maka makna dari rumah itu bisa saja berarti kehangatan, bisa saja berarti kebersamaan. Jadi, kalau dikonotatif, dia itu lebih mengedepankan perasaan, pengalaman, dan juga pandangan. Jadi rumah bagi sebagian orang bangunan bukan berarti rumah juga bisa juga sebagai makna konotatif atau kiasan yang tadi, begitu ya. Lalu yang kedua, nuansa emosional. Nah, karena tadi kan perasaan ya, maka di dalam konotatif ini memiliki nuansa emosional atau perasaan tertentu yang dapat mempengaruhi interpretasi yang berbeda-beda, tergantung pada individu yang mendengarnya. Nah, itu tadi ya, karena dia bersifat subjektif yang dipengaruhi oleh pandangan, perasaan, dan juga pengalaman setiap individu, maka interpretasinya atau pemahamannya itu berbeda-beda, teman-teman. Mungkin kayak tadi, misalnya apa ya? Kita kasih contoh lain. Ada lagi nggak? Ada yang mau kasih contoh di sini antara denotatif dan konotatif? Kita lihat ya. Misal, oh gini, anak tersebut selalu menjadi anak emas di dalam keluarganya. Nah, anak emas itu bukan berarti anak yang terbuat dari emas atau anak yang dicat emas, tidak kan? Melainkan anak yang selalu dibanggakan, anak yang selalu dimanja. Jadi dia itu anak emas sekali, anak yang benar-benar istilahnya disayang di keluarganya begitu. Nah,
Hal itu, interpretasi itu didapat dari apa? Yaitu tadi dari perasaan dan juga pandangan dan juga pengalaman. Nah, kemudian ciri yang terakhir adalah asosiasi personal. Nah, makna konotatif ini teman-teman juga dapat disebabkan oleh asosiasi personal terhadap suatu kata. Sehingga kata tersebut itu memiliki makna tambahan yang tidak selalu tercantum dalam kamus. Karena konotatif adalah kiasan, maka tidak selalu ada di kamus ya, beda dengan denotatif. Nah, maka pemahamannya pun juga tidak selalu ada di dalam kamus. Kalau kita lihat ya, misal kamu mengetik rumah di KBBI, pasti keluarnya adalah bangunan apa gitu kan. Bukan berarti yang tadi kehangatan, kebersamaan seperti itu. Jadi kalau konotatif itu tidak selalu ada di kamus begitu. Nah, kita lihat persamaan dan perbedaan. Nah, kalau persamaan ini tentu ya kita tahu bahwasanya persamaannya adalah dua-duanya ini adalah makna dari sebuah kata. Nah, di sini perbedaannya tentu di denotatif dan konotatif yaitu didasarkan pada ada atau tidaknya nilai rasa dalam suatu kalimat. Nah, jadi kalau denotatif tidak ada nilai rasa, maka konotatif ini yang dimunculkan adalah rasanya. Nah, kemudian teman-teman ada tambahan bahwasanya dalam setiap kata itu terutama pada kata yang disebut dengan kata penuh memiliki makna denotatif. Namun tidak setiap kata tersebut memiliki makna konotatif. Apa itu maksudnya? Adakah yang mau menjelaskan? Kata penuh itu maksudnya dalam satu kalimat itu ya, Rek, ya. Jadi jangan sampai bingung. Misal kita lihat, nah, apa ya? Di dalam kata penuh ada denotatif, tapi tidak selalu ada konotatif. Contoh, hmm, kalau kita lihat di sini, misalnya Pak Tony membeli kambing hitam untuk dipelihara. Nah, itu kan ada makna konotatifnya ya. Nah, di satu kalimat itu kan dia penuh denotatif ya. Misalnya Pak Tony membeli kambing hitam. Nah, membeli kambing hitam bisa saja kambing yang berwarna hitam untuk dipelihara. Nah, itu dia pasti setiap kata walaupun dia bermakna konotatif, pasti juga memiliki makna denotatif. Pasti denotatif itu selalu muncul. Nah, tapi kalau konotatif itu tidak selalu ada di dalam sebuah kalimat, begitu. Contoh yang lain, sebentar, kita mau mikir dulu. Contoh ya, kayak gimana ya? Oke, contoh lagi, misal kita lihat kalimat, bingung. Kita lihat di kalimat ini, kayak tadi ya, rambut rambutnya yang hitam pekat terurai hingga ke punggungnya. Nah, itu kan yang tadi kita contoh soal tadi ya, rambutnya yang hitam pekat terurai hingga ke punggungnya. Dia semuanya adalah makna denotatif dan tidak memiliki konotatif sama sekali. Jadi tidak semua makna yang denotatif itu ada konotatifnya seperti itu. Kita lihat contoh ini tadi ya. Nah, tadi sudah Bu Dinda sampaikan di sini bahwasanya contoh ini Pak Tony membeli kambing hitam untuk dipelihara. Nah, di dalam makna denotatif dia memiliki arti adalah kambing yang berwarna hitam, makna aslinya ya. Nah, sedangkan di konotatifnya kambing hitam itu bukan kambing yang berwarna hitam, melainkan seseorang atau sesuatu yang dijadikan sasaran kesalahan atau dipersalahkan atas suatu masalah. Padahal juga belum tentu orang tersebut yang bersalah. Nah, maka makna kambing hitam itu pada kalimat yang ada di sini ya, teman-teman. Itu bersifat objektif dan dapat dipahami secara umum oleh siapa saja sesuai dengan konteks yang ada. Kalau konteksnya kita lihat bahwasanya yang dibahas adalah kambing peliharaan, nah maka dia bermakna denotatif. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah suatu permasalahan, maka dia bermakna konotatif. Nah, di sini kita lihat contoh lain yang mana di denotasi ini juga memiliki makna konotasi. Nah, kita lihat ya, di kata perempuan dan wanita. Dua-duanya ini sama kan?
Dua-duanya adalah kata yang merujuk pada manusia dewasa yang bukan laki-laki. Benar kan? Nah, tapi walaupun dia memiliki makna yang sama, teman-teman, tapi dua-duanya ini memiliki nilai rasa yang berbeda. Kenapa? Kalau kata perempuan itu memiliki nilai rasa yang lebih rendah. Nah, sedangkan kata wanita itu memiliki nilai rasa yang lebih tinggi. Kenapa? Nah, di dalam organisasi, ya, organisasi formal itu sering menggunakan kata wanita dibandingkan perempuan. Nah, jadi contoh nih, di sini ada Dharma Wanita, Gedung Wanita, Menteri Urusan Peranan Wanita, dan Ikatan Wanita Pengusaha. Jadi, kalau kita lihat dari nama-nama organisasi atau lembaga yang ada di sini, kata wanita itu rasanya itu lebih tinggi dibanding kata perempuan begitu. Jadi kalau misalnya ada kalau kita lihat ya ada perempuan nih yang dia tuh bekerja karirnya bagus, pasti kita sebutnya adalah wanita karir, bukan perempuan karir. Bener nggak? Nah, maka di sini nilai wanita itu lebih tinggi katanya dibandingkan perempuan. Bukan berarti perempuan itu rendah, rendah yang rendah banget gitu ya, enggak. Nah, coba kita bandingkan ya. Kalau tadi perempuan yang sering bekerja, karirnya bagus, kita menyebutnya dengan wanita karir. Nah, coba kita lihat perempuan yang misalnya eh apa ya, istilahnya bekerjanya mohon maaf kayak kurang baik atau apa. Nah, kan sebutannya kayak perempuan apa gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa nilai wanita itu lebih tinggi dibandingkan nilai perempuan begitu. Nah, contoh konotatif di sini, nah tadi ya kita sudah kasih contoh, dia adalah anak emas keluarga itu. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, bahwasanya anak emas ini bukan anak yang dicat emas atau berwarna emas, melainkan anak keistimewaan atau anak yang disayang. Jadi dia itu memiliki kedudukan spesial dan perhatian yang lebih yang diberikan kepada anak tersebut. Nah, teman-teman, di sini konotatif itu dibagi menjadi dua. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kalau yang positif itu tentunya memiliki nilai rasa yang menyenangkan, sopan, atau menimbulkan kesan baik. Nah, biasanya konotatif atau konotasi positif ini itu digunakan untuk memberikan pujian, terus dukungan juga, terus menggambarkan sesuatu yang menguntungkan. Contoh, kita lihat biasanya kalau lihat anak kecil yang misalnya gampang tanggap atau gampang melakukan sesuatu, misal masih umur setahun ya, tapi sudah bisa mengerti ucapan orang, bisa tahu apa yang dimaksud oleh orang dewasa. Kita sering menyebutnya adalah anak ini loh cerdas. Nah, kata cerdas ini itu bisa berarti pintar, cepat tanggap. Nah, jadi dia memiliki makna kiasan atau konotasi. Terus yang kedua, nah ini ya, positif, rumah. Nah, rumah itu tadi kita sudah bahas tidak selalu bermakna bangunan atau sebuah ya tadi ya, sebuah bangunan yang berisikan beberapa anggota keluarga, tidak seperti itu. Tapi juga bisa berisi kehangatan, keamanan, atau kebersamaan. Nah, itu positif. Kemudian ada juga kita mengenal konotasi negatif. Nah, ini tuh nilai rasanya jelek, kasar ya, tentunya dan tidak menyenangkan, teman-teman. Atau juga bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, kita kasih contoh nih, ada panjang tangan. Kita sering ya mendengar panjang tangan yang bersifat suka mencuri. Kemudian besar kepala, baru juga dipuji seperti itu sudah besar kepala. Nah, besar kepala ini bukan berarti kepalanya yang besar ya teman-teman, melainkan orang yang memiliki watak sombong. Nah, kemudian ada ular berkepala dua. Nah, kamu tuh seperti ular yang berkepala dua, tahu nggak? Misal kayak gitu ya. Nah, ular berkepala dua ini bukan berarti ularnya ada dua kepala, melainkan orang yang munafik atau berpura-pura, kadang baik, kadang kadang buruk, seperti itu. Terus ada lagi nggak yang mau ngasih contoh selain contoh ini? Di makna konotasi negatif, misalnya ada teman kalian yang tulisannya tidak bagus, terus kalian bilang tulisanmu tuh kayak ceker ayam. Nah, ceker ayam itu bukan berarti ayam ceker ayam ceker ayam itu kan berarti kan punyanya ayam ya, bukan berarti dia tuh
menulisnya kayak gitu, tapi tulisan yang amburadul, yang tidak rapi begitu ya. Nah, itu konotasi negatif karena menjatuhkan temannya atau membuat temannya itu menjadi drop gitu. Nah, kita ada satu tambahan lagi teman-teman. Kalau nanti ya di TKA kalian menjumpai soal denotasi atau denotatif dan konotatif, ada empat yang Budinda sarankan di sini. Yang pertama, kalau soal itu tadi yang ditanyakan adalah arti kamus atau arti literal, maka dia adalah tentu makna denotatif. Tapi kalau dia menanyakan arti tersirat, makna tambahan atau emosi, nah itu berarti dia menggunakan makna konotatif. Kemudian cara yang kedua, kita harus menganalisis konteks kalimat secara menyeluruh agar tidak terjebak pada makna literal saja. Tadi ya, sebetulnya sudah sampaikan, kita lihat konteksnya. Kalau misalnya tadi, Tony membeli kambing hitam untuk dipelihara, maka konteksnya yang adalah kambing yang dipelihara. Maka maknanya yang ditanyakan adalah, makna kambing hitamnya ini adalah kambing yang berwarna hitam. Berbeda ketika konteks kalimatnya itu berbunyi bahwasanya kambing hitam di suatu permasalahan. Maka kalau seperti itu konteksnya, maka yang ditanyakan adalah konotatif. Jadi kalian juga harus teliti ya tentang maknanya itu seperti apa, konteksnya juga seperti apa. Lalu yang ketiga, kita harus mencari kata kuncinya. Nah, tadi ya ada makna sebenarnya atau arti harfiah, maka yang ditanyakan adalah denotatif. Atau makna tersurat, maka dia denotatif. Kalau yang ditanyakan adalah makna tersirat, simbolik, atau makna kiasan, itu sudah jelas konotatif. Dan yang terakhir, jika soal memberikan beberapa pilihan makna, ya, bandingkan mana yang paling sesuai konteks kalimatnya dan tujuan pengungkapan makna. Jangan sampai nih, kayak tadi ya, kambing hitam, tapi konteksnya adalah sebuah permasalahan, kan nggak nyambung. Jadi harus dilihat kalimat berikutnya untuk kita tahu, oh ini konteksnya ini tujuannya apa sih begitu. Oke? Nah, ini tadi sudah selesai terkait materi dari denotatif dan konotatif. Nah, gimana nih? Ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh chat di kolom chat atau juga bisa langsung on mic aja yang mau ditanyakan. Kalau dirasa tidak ada, maka akan kita lanjutkan di latihan soal, teman-teman. Kita akan berlatih ya, seperti biasa. Kalau kita sudah belajar, maka kita harus berlatih. Oke, di kolom chat. Berarti kalau membuat laporan harus menggunakan denotatif. Benar, Pandu. Harus menggunakan denotatif. Tidak boleh menggunakan kalimat yang ambigu agar lebih mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Ya, begitu ya, Pandu. Dan tidak menimbulkan kesalahpahaman makna atau pemahaman. Gitu. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan, guys? Kalau tidak, nah seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas latihan soalnya ya. Jadi nanti akan ada bank soal juga. Nah, bank soal ini silakan dikerjakan secara pribadi, teman-teman, sebagai latihan kalian. Jadi di sini kita akan hanya membahas latihan soalnya saja, gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba mengerjakan di nomor satu. Silakan. Adakah yang mau menjawab? Dalam konteks teks di atas, makna kata bunga desa adalah, nah, konteks di atas. Kita lihat konteksnya di atas. Di suatu kecil terdapat seorang gadis yang sangat dikagumi oleh warga sekitar. Ia disebut bunga desa karena kecantikannya yang memukau dan sikapnya yang ramah kepada semua orang. Kita berhenti dulu sampai sini. Nah, kalau kita lihat konteks nomor kalimat satu dan dua, kita sudah pasti bisa menjawab apa jawabannya. Kira-kira apa nih? Jadi kayaknya oke, ada yang menjawab, oke, Pandu, Sabta, sip, bagus banget. Nah, jadi kalau kita sudah paham konteksnya, pasti sudah bisa menjawab. Kalau konteksnya adalah, nih, kita tanda ini ya, terdapat seorang gadis yang sangat dikagumi oleh warga sekitar. Nah, maka dia adalah nilai rasa bahwa dia dikagumi. Kemudian, ini,
Karena kecantikannya yang memukau dan sikapnya yang ramah kepada semua orang. Nah, dari petunjuk ini sudah kita tahu ya teman-teman bahwa jawabannya adalah E. Nah, karena konteksnya adalah nilai rasa. Nilai bahwasanya si gadis ini itu dikagumi oleh warga sekitar. Oke, nomor satu yang E. Yang nomor dua. Nah, kita teks ini 2 sampai 4. Bisa nggak ya? Oke, lihat aja. Oke, dua. Makna sebenarnya, maka denotatif ya. Makna sebenarnya kata senja dalam teks tersebut adalah apa? Kalau ada soal seperti ini, kita tidak usah lihat teks ya teman-teman. Karena kan yang dinanyakan adalah makna sebenarnya, bukan makna kiasan. Jadi kalau kita tahu senja itu apa sih? Nah, menurut kalian apa? A, B, C, D, atau E? Kalau kita lihat konteksnya di sini. Oke, menurut Sabta adalah yang A. Ada lagi? Thank you Sabta atas responnya. Ketika senja tiba, langit berubah menjadi lukisan yang indah dengan warna jingga kemerahan. Oke, kita fokus di situ ya. Ada lagi yang menjawab Pandu A juga. Oke, sip teman-teman bagus banget. Jadi nomor dua adalah yang A. Oke, karena di sini ya, ketika senja tiba, langit sebentar. Sorry, sorry, sorry. Oke. Langit berubah menjadi lukisan yang indah dengan warna jingga kemerahan. Maka merujuk kepada apa? Ketika sore hari menjelang malam, itu kan kita lihat ya, sering ya jingga itu bahwasanya di langit itu berwarna jingga. Maka senja itu menceritakan tentang waktu hari menjelang malam. Kalau suasana kesendirian, dia apa? Konotatif kan? Dan yang ditanyakan adalah makna sebenarnya. Jadi yang B ini sudah pasti tidak. Simbol penantian juga bukan ya, karena dia bukan simbolik, melainkan sebenarnya. Warna jingga kemerahan juga bukan, karena di sini sudah ada ya. Lukisan yang indah dengan warna jingga kemerahan. Lukisan indah juga bukan ini. Oke, jadi dua adalah yang A. Sekarang yang nomor tiga. Frasa, senja bukan hanya waktu hari menjelang malam, melainkan simbol kesendirian. Menunjukkan makna apa, teman-teman? A. Denotatif dan literal. B. Konotatif dan kiasan. C. Denotatif konotatif. D. Makna harfiah konotatif. Yang E. Makna figuratif dan lugas. Apa nih? C? Kenapa C, Pandu? Coba, bisa dijelasin nggak? Oke, silakan. Kalau mau berpendapat juga boleh loh, teman-teman. Kenapa kok Pandu menjawabnya C? Atau yang lain juga bisa. Yang mau mengutarakan jawabannya, Bu, menurut saya kok ini ya. Kayak silakan, boleh banget, Rek. Karena kalau denotatif konotatif ini sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Di saat kalian sudah tahu konteksnya, Bu Dinda yakin ini akan menjadi hal yang mudah. Tapi ketika kalian bingung, maksudnya tidak tahu konteksnya itu yang ditanyakan apa, maka akan terasa susah begitu. Oke, kita lihat nomor tiga. Oke, ada yang di chat. Karena awalan arti senja sudah benar dan yang terakhir itu konotatif. Oke, sip, bagus, Pandu, mantap. Terima kasih ya, Pandu. Nah, kita lihat ya, frasa senja bukan hanya waktu hari menjelang malam. Nah, dia denotatif ya, teman-teman, bahwasanya senja itu adalah waktu yang menjelang malam. Maka dia bermakna denotatif atau sebenarnya. Melainkan simbol kesendirian. Nah, karena ada kata simbol kesendirian dan makna simbolik itu adalah konotatif. Jadi yang tiga adalah yang C atau cicak. Oke, thank you, Kak Pandu. Next, nomor 4. Dalam kalimat ibu tua berdiri dengan wajah penuh harap. Nah, kata penuh harap memiliki makna, Farek. Penuh harap.
Ya, kalau kita lihat di konteks soal ya, ingat-ingat ya, ibu tua berdiri dengan wajah penuh harap. Nah, di sini, di tengah desa, seorang ibu tua berdiri dengan wajah yang penuh harap menunggu kedatangan anaknya yang lama tak pulang. Kita fokus di kalimat ini. Nah, kira-kira dia memiliki makna apa? Apakah denotatif atau makna sebenarnya bahwa ibu itu berdiri terus dengan menunggu kedatangan anaknya yang lama tak pulang, ataukah dia konotatif? Kira-kira gimana, teman-teman? Oke, ada yang di kolom chat nih. B, kenapa Sabta B? Boleh dong dijelasin Sabta? Konotatif dengan perasaan menunggu dengan penuh harapan. Kenapa Sabta? Atau teman-teman yang lain juga bisa membantu untuk menjawab kenapa kok jawabannya B begitu. Adakah? Oke, kita bahas aja ya teman-teman ya. Baik, untuk nomor 4 itu benar jawabannya B. Thank you Sabta, good job, bagus banget. Nah, kenapa B? Kenapa kok tidak denotatif, Bu? Kan penuh harap. Berarti kan memang dia mengharapkan begitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sekali lagi kita harus fokus ke konteks ya. Di sini kan ada ya, di tengah desa seorang ibu tua berdiri dengan wajah yang penuh harap, menunggu kedatangan anaknya yang lama tak pulang. Nah, apakah dia denotatif ekspresi wajah biasa? Jadi dia tuh cuma berdiri sambil berharap, sambil cuma kayak cemas dengan berdiri, enggak kan? Nah, maksudnya penuh harap di sini adalah dia tuh mengharapkan anaknya pulang. Dia tuh penuh dengan harapan bahwasanya dia merasa entah itu khawatir ya dan kerinduan. Jadi dia itu bermakna konotatif perasaan menunggu dengan harapan, dengan penuh harap. Kalau denotatif ekspresi wajah juga tidak ya, karena kalau penuh harap tentu wajahnya tidak biasa, ya kan? Ekspresinya pun juga tidak biasa gitu. Terus denotatif keadaan fisik wajah juga bukan, konotatif sikap pasrah juga bukan, karena di sini tidak ada kata pasrah ya. Ibunya mengharapkan bahwa anaknya bisa pulang dan kenal literal pun juga bukan. Maka nomor 4 adalah yang B. Oke, thank you, Sabta. Nomor 5, teman-teman. Jika dikatakan langit berubah menjadi lukisan indah, maka makna kata lukisan dalam kalimat ini adalah, nah, lukisan indah. Apakah dia bermakna bahwasanya lukisan yang digambar di sebuah kanvas? Atau bagaimana, teman-teman? Ataukah hanya kiasan? Kira-kira gimana? Ini gampang sih harusnya sih. Sekalian tahu. Ayo, yang belum jawab boleh loh, Rek. Jawab gak harus benar. Salah pun tidak apa-apa, karena kita belajar. Ya, yang mau menjawab, silakan. Boleh banget. Di nomor 5 ya. Nomor 5. Silakan. Ada nggak yang mau menjawab? Kita lihat ya, teman-teman. Di nomor 5. Langit berubah menjadi lukisan indah. Makna kata lukisan dalam kalimat adalah A. Denotatif gambar di kanvas. Benar nggak? Kita lihat ya di sini konteksnya. Oke, ada yang menjawab di kolom chat. Sebentar, Bunda cek dulu. Oke, menurut Pandu adalah D. Oke, kenapa Pandu? Sebelum kita bahas sama-sama ya, kenapa kok jawabannya D, Pandu? Langsung atau on mic juga boleh loh, Pandu. Tadi kan Pandu bisa on mic nih. Boleh banget on mic biar tidak capek mengetik. Oke, sambil menunggu kita akan bahas sedikit ya. Kenapa kok jawabannya adalah yang D atau dadu ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya di sini, ketika senja tiba, langit berubah menjadi lukisan yang indah dengan warna jingga kemerahan. Oke,
Kalau menurut Pandu, karena menggambarkan keindahan alam yang sangat memukau. Thank you Pandu, sip, bagus banget teman-teman. Jadi, lukisan itu kan terkenal dengan keindahannya ya teman-teman. Kalau kita lihat langit saat senja itu sangat indah atau biasa aja. Pasti kan kalau kita lihat kan indah banget kan, kayak ada jingga-jingganya gitu ya kan. Nah, maka di dalam konteks kata ini atau kalimat ini, lukisan itu bermakna konotatif yang mana menggambarkan bahwasanya keindahan alam yang seperti gambar. Karena kan kalau lukisan itu identik dengan keindahan, identik dengan seni, ya kan yang indah, yang bisa dilihat itu menyejukkan mata begitu ya kan. Jadi nomor 5 yang tepat adalah yang D atau dadu. Bahwasanya dia menggambarkan keindahan alam yang sesuai dengan gambar gitu. Next nomor 6. Manakah kalimat berikut yang mengandung makna denotatif? Kita lihat yang A, kita lihat konteksnya ya. Dia adalah bunga desa yang cantik. Apakah dia bermakna bermakna bunga yang ada di desa dan sangat cantik bunganya? Enggak ya, karena dia mengartikan bahwasanya ini tadi bunga desa atau wanita yang menjadi pusat perhatian. Nah, karena di sini ada konteks yang cantik, maka dia menjadi bunga desa atau pusat perhatian karena kecantikannya. Jadi yang A adalah mengandung konotatif dan bukan jawaban. Lalu yang B, wajahnya berseri seperti rembulan. Nah, kalau ada kata seperti ini sudah jelas kiasan ya, seperti rembulan, bagaikan, bak, nah, itu juga simbolik. Jadi tentu bukan denotatif. Yang C, air sungai mengalir deras. Apakah ada makna konotatif di sini? Tidak ya. Dia mengandung makna sebenarnya bahwa air sungai itu mengalir dengan deras, tapi tidak ada makna konotasi yang lain atau makna ganda. Jadi yang jawabannya adalah yang C atau cicak. Kita lihat yang D. Hatiku hancur saat perpisahan. Nah, ini sangat terlihat kiasan. Bukan berarti hatinya itu hancur, remuk gitu ya, secara fisik. Enggak. Tapi yang dirasakan adalah hancur karena adanya perpisahan. Jadi yang D itu bukan. Kalau yang E kita lihat suasana itu sangat kelabu dan sendu. Nah, kelabu dan sendu ini dia memiliki makna yang banyak sekali tergantung yang memaknai. Kelabu sendu dapat kesendirian karena apa? Dia sendiri makanya dia bilang ada kelabu dan sendu ya kan sepi begitu. Jadi yang E itu sudah jelas konotatif. Jadi nomor 6 ini denotatifnya adalah yang di pilihan yang C, air sungai mengalir deras gitu. Next nomor 7. Nah, bacaan lagi nih. Makna konotatif dari bintang kelas. Nah, kalian sudah sering ya mendengar kata bintang kelas di dalam teks adalah A, lampu yang menerangi kelas. Bukan ya. Kalau kita lihat ini soalnya adalah makna konotatif. Konotatif adalah makna kiasan atau tidak sebenarnya. Nah, terus kita lihat yang A bukan karena dia bukan berarti lampu ya. Lalu yang B benda yang ada di langit malam nggak mungkin ya, nggak mungkin tiba-tiba bintang itu ada di dalam kelas ya. Bintang yang asli ya, bukan bintang yang kiasan. Jadi yang B sudah jelas bukan. Lalu yang C, orang yang gemar bintang-bintang. Bukan juga. Lalu yang D, seseorang yang sangat berprestasi dan menjadi kebanggaan. Nah, ini. Kenapa kok jawabannya D? Kita lihat ya. Di sebuah kota kecil tinggal seorang pria yang dijuluki sebagai bintang kelas oleh guru dan teman-temannya. Oke. Lalu yang kalimat dua, julukan itu bukan karena ia benar-benar bercahaya, melainkan karena prestasinya yang gemilang di sekolah. Nah, kita berhenti di sini. Karena prestasinya yang gemilang. Kalau prestasinya gemilang ini, maka dia adalah anak yang pintar, anak yang cerdas, ya kan? Anak yang rajin, anak yang tekun begitu. Maka dia dijuluki bintang kelas. Nah, yang sesuai dengan bacaan ini adalah yang D, seseorang yang sangat berprestasi dan menjadi kebanggaan. Kalau yang E yang sering mendapat perhatian bukan ya. Kalau tadi kan bunga desa mendapat perhatian di kalangan warga setempat. Nah, jadi untuk yang E itu kurang sesuai. Yang tepat adalah yang D, orang yang berprestasi. Lalu yang 8. Dalam kalimat ia berjalan pulang melewati jalan pintas yang biasanya ia hindari. Nah,
Makna denotatif, ingat ya, denotatif maka adalah makna yang sebenarnya. Dari frasa jalan pintas adalah kalau kalian biasa, oh jalan pintas kemana lo, misalnya gitu kan sama temannya kan. Nah, jalan pintas sendiri itu apa sih teman-teman? Kita lihat ya makna sebenarnya jalan pintas. Yang A, jalan terpendek secara fisik, bener nggak? Ketika kalian misalnya berpergian terus ada jalan yang lebih pendek, ada jalan yang lebih singkat yang dapat ditempuh waktunya itu lebih pendek dibandingkan jalan sebenarnya, maka dia disebut jalan pintas. Maka pilihan yang A adalah tepat. Kenapa? Tadi ya, karena jalan pintas adalah jalan yang efisien, jalan yang pendek secara fisik. Maka seringkali jalan pintas ini digunakan oleh orang-orang yang misalnya bepergian jauh, pasti dia memiliki jalan pintasnya masing-masing kayak gitu. Nah, lalu yang B, cara atau pilihan yang lebih cepat tapi berisiko. Enggak ya. Pilihan yang lebih cepat ini berarti dia memiliki makna konotasi atau konotatif. Jalan utama di kota juga sudah pasti salah. Jalannya yang ramai dengan kendaraan juga salah. Jalan yang berliku-liku juga salah. Jadi, yang tepat adalah jalan pintas adalah jalan terpendek secara fisik. Begitu. Lalu yang 9. Berdasarkan cerita di atas, kalimat mana yang mengandung makna sebenarnya? Nah, kita lihat ABCDE-nya teman-teman. Dia seorang kura-kura yang pantang menyerah. Dia konotasi atau eh, denotatif. Kalau yang ditanyakan adalah denotatif ya. Coba, yang denotatif yang mana coba? Kalau yang A bukan ya teman-teman ya. Karena ini pantang menyerah kan artinya, nah artinya tidak mudah menyerah. Maka dia masih bersifat konotatif. Lalu yang B, kelinci itu adalah bintang lomba, bukan ya? Nah, di sini konotatifnya bintang lomba. Lalu yang C, kura-kura terus berjalan tanpa henti. Apakah dia memiliki makna konotasi atau ada maksud atau ada makna tersendiri? Tidak ya. Untuk yang C itu menunjukkan bahwasanya kura-kura itu terus berjalan tanpa henti walaupun sudah di apa namanya dibalap bukan dibalap ya, didahului oleh si kelinci begitu. Jadi yang makna denotatif adalah yang C. Yang D, kita lihat dia lari seperti angin yang menerbangkan daun, bukan ya? Angin yang menerbangkan daun ini adalah makna kiasan yang mana dia memiliki makna bahwasanya larinya tuh secepat ketika angin menerbangkan daun. Lalu yang E, sikap kelinci itu membuatnya kalah. Tidak ya. Karena sikap kelinci itu kan berarti tergantung apa? Penilaian orang atau sikapnya atau rasanya. Jadi nomor 9 adalah yang C. 10 terakhir. Kata berlari dalam kalimat kelinci berlari kencang memiliki makna apa coba? Konotatif yaitu ingin cepat dalam mencapai tujuan hidup? Tidak ya. Karena di sini konteksnya adalah ini. Hmm, Nah, ini suatu hari kelinci menantang kura-kura untuk berlomba. Semua hewan di hutan berkumpul terus kemudian namun kelinci menjadi terlalu sombong dan memutuskan untuk beristirahat di tengah jalan. Nah, konteksnya di sini adalah perlombaan lari, bukan perlombaan untuk mencapai tujuan hidup. Maka yang A itu sudah sangat jelas salah. Yang B, metafora untuk semangat dan keberanian. Tidak ya, karena kalau kalau apa namanya berlari itu maknanya bukan itu. Oke, di sini ada Firsti, gimana bacanya? Firsti. Nah, menjawab oke, sip, bagus Firsti. Terima kasih untuk responnya. Jadi, dia memiliki makna yang sebenarnya atau denotatif yang menggambarkan bahwasanya berlari itu menggambarkan gerakan dengan cepat menggunakan kaki. Beda kan, berlari dan berjalan. Kalau berjalan kan santai ya, jalan gitu, santai, nggak buru-buru. Kalau berlari kan berarti dia lebih kencang, maka dia memiliki makna yang denotatif. Thank you, Firsti, bagus banget, good job. Oke, ini sudah sampai nomor 10. Oke, ini terakhir teman-teman. Dan nanti, nah, thank you sudah menyimak pembahasan latihan soal ya. Kemudian setelah ini Bu Dinda akan share ke LMS
bank soal untuk kalian berlatih makna denotatif dan konotatif. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Semakin kalian sering berlatih, semakin mudah kalian untuk mengerjakan. Bu Dinda yakin itu. Kalau misalnya di tengah-tengah PKL kalian, kalian masih menyempatkan belajar, Bu Dinda yakin TKA kalian nanti itu akan memperoleh hasil yang maksimal. Jadi persiapkan yang terbaik dari hari ini dan nanti hasilnya kalian akan memperoleh ketika setelah ujian TKA, begitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis dan kalian juga harus melanjutkan aktivitas di industri ya, maka Bu Dina akhiri sampai cukup di sini. Dan jangan lupa belajar, jangan lupa tetap semangat walaupun kalian banyak tanggungan ya, banyak tanggung jawab yang harus kalian selesaikan. Tapi percaya sesuatu yang susah itu akan melahirkan seseorang yang tangguh dan Bu Dinda harap itu ada di diri kalian. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Bu Dinda akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Nggak ada suaranya? Oke, selamat beraktivitas lagi ya.